pagi ya. Jam berapa sih ini? Udah pada bangun belum? Ini sih kita mestinya ibadahnya jam berapa ya Kakak Vindi ya? Jam 7.45. Jam 4.05 mestinya kita ibadah. Boleh sih kalau bangunnya 10, yang penting tetap ibadah ya. Tapi kayaknya ada yang belum mandi gitu deh. Ada nggak sih yang belum mandi? Saya kakak cium aroma tidak sedap nih kayaknya. Aku sih udah mandi ya Kak. Aku udah mandi. Oh, udah pada mandi. Jangan-jangan ada yang di rumah nih masih belum pada mandi. Udah gosok gigi belum? Udah belum? Udah. Oh udah. Kakak juga udah. Oke. Sebelum kita mau ibadah, kakak mau tes dulu nih semangatnya. Takutnya mereka, aduh kenapa sih ibadah terus gitu ya? Iya. Setiap minggu kenapa harus ibadah sih? Capek nih gue bangun pagi-pagi orang semalam di depan HP gitu kan. Jadi harus semangat. Liatin kakak Jessica udah bosen banget dari kakak Jessica. Dari minggu ke minggu iya, ya. minggu ke minggu ketemu mulu. Gak apa-apa ya, kali-kali lihat muka kakak seminggu sekali. Siapa tahu kangennya. Iya. Oke, kakak mau tes dulu nih semangatnya. Ayo. Masih pada inget kan yel-yelnya? Iyalah tiap baru minggu Tiap kemarin tiap minggu nih yel-yelnya joy mulu ya. Oke, coba ya. Tapi Kak, dulu deh. Tapi kayak topik kita tuh lucu banget Oh iya. Ya dia juga ada yang nyadar. Ya nanti mereka Bukan kita yang terlalu lucu, bukan kita. Oke, yuk kita mau yel dulu nih. ya Kak. yang dulu ya. Kakak yang ngomong nanti adik-adik di rumah sama kakak Iva juga ikut bergerak. Kakak juga ikut bergerak deh biar semangat. Apa kabarnya semangat? Joy. Sukacita. Uy. Oke. Semangat deh Kak. Kakaknya sih udah pada semangat, tapi nggak tahu nih. Nggak tahu dia ada gimana nih ya. Pokoknya cuma liatin dong nih orang ngapain sih gitu kan. Gue masih sibuk banget sih kakaknya gitu ya. Kakak maunya ada di diri ya. Bangun berdiri. Kayak Kakak Iva deh yang buat yel-yelnya biar semangat gitu Kak. Ayo bangkit berdiri. Apa kabarnya Smart? Joy. Sukacita. Uy. Oke, pada semangat banget ya kayaknya ya. Sampai keringetan sih. Pada nggak sabar dengan firman Tuhan ya. Pasti Kak, kalau aku sih begitu. Kalau setiap minggu tuh pasti kayak aduh firman Tuhan apa ya? lagi? Iya, udah nggak sabar gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami masih bisa ibadah, kami masih bisa merasakan ibadahnya hari ini Bapak. Terima kasih, kami juga akan memulai ibadah kami Bapak. Kiranya Engkau yang menyertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ajar kami juga Tuhan supaya kami mau semangat memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mau memuji muliakan nama Tuhan juga ya. Kakak mau minta tolong nih adik-adiknya supaya semangat. Kakak nggak mau nih berdiri dong ya pasti ya kayak. Iya nanti cuma liatin dulu pasti bosan banget kan kayak gitu kan gak enak kan. Atau jadi lagi mau ngasih mau ngasih yuk gitu. Gak usah ibadah lah, taruh aja Iya taruh aja HP-nya. Yang penting aku ini kesetel gitu ya. Gitu ya dia suka kayak gitu ya jangan-jangan ya. Ayo siapa? Oke, yuk kita mau puji muliakan nama Tuhan yang semangat, oke? Bangkit berdiri semuanya. Halo, hello, hola, hola. Apa kabar? Halo, hello, hola, hola. Apa kabar? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, lagu ini bisa
Bisa dinyanyikan berpasang-pasangan, ajak pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kecepatan ya gerakannya. Sekarang kita perlambat. Kalau kita cemas, perlambat dikit yuk. Ikutin kami ya. 1, 2, 3, 4. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata
di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Oke, kita udah ngapain aja nih tadi? Udah muji Tuhan, udah bernyanyi. Kita udah nyembah Tuhan ya, Dekadi, Irma pada ngelakuin gak yang tadi kakak suruh? Pada berdiri Pada berdiri gak? Kita nggak untuk duduk terus lemes lagi, masih ngantuk lagi. Iya, udah pada taunya udah tidur lagi ya di rumah. Tidur lagi. Iya, tidur lagi. Aduh, jangan sampai sih Kak ya. Kayaknya pada hebat-hebat ya. Soalnya kan kita kakak ini semangat nih, masa adik kita Iya, nggak semangat sih? Kita semangat ya. Oke, sebelum kita Ngapain nih Kak? itu mau ngapain sih? Mendengarkan firman Tuhan. Oh, dengan firman Oh, Tuhan ya. dengan firman Tuhan. Ya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Kak Iva mau berdoa dulu nih. Yuk kita Ayo. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersaudara berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Kak Vini untuk dia akan memberitakan Injil itu Tuhan, dan Engkau yang memberkati kami semua agar kami bisa mendengarkan cerita Kak Vini dengan baik Tuhan, dan kami bisa mengerti dan menerapkan di kehidupan sehari-harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Kakak ini sebelum mau memberitakan firman Tuhan nih, ada gak pesan-pesan yang mau disampaikan dulu? Ada sih Kak. Apa tuh? Yang pertama, ini kan mau masuk firman Tuhan ya. Kali aja nanti ada tugas nih Kak. Jadi Oh, kita iya. harus perhatiin, lebih fokus, jangan lari-larian atau tiba-tiba pergi ke kamar, tiba-tiba nonton TV asik, tiba-tiba berantem nih sama dia gitu kan. Jadi harus lebih fokus lagi. Aku mau nanya, kalau misalnya aku sambil makan boleh nggak? Kalau bisa jangan sih Kak, jangan. Takutnya nanti pas lagi seru-seru denger firmannya terus kayak lagi mau nyuapin gitu kan, tiba-tiba keselak gitu Iya, kan. Nggak iya. mungkin Kalau kan. nggak lagi asik-asik nonton, telurnya diambil orang satu kan? Apa lagi gitu kan.
nggak bisa, jadi nggak boleh makan, tetap fokus. Ya fokus ya. Kalau bisa dicatat aja biar ingat. Di rumah juga bisa baca-baca lagi. Oh tadi kakak Vini cerita ini baca di Alkitab apa ya gitu. Itu sih Kak. Yang pasti jangan lupa Alkitab. Aku Hmm. ambil dulu Alkitabnya. Wah keren banget tiba-tiba ada Alkitabnya. Oke. Shalom adik-adik semua. Oh shalom lagi ya Kak. Shalom. 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 Biar pada semangat Biar lagi. semangat Kak. lagi ya Kak. Nah pada pagi hari yang indah ini adik-adik semua kita boleh ibadah online lagi, bisa lihat Kak Jessica lagi, bisa lihat Kak Iva lagi, bisa lihat Kak Vini juga di sini. Nah adik-adik kakak juga berharap kalian sehat di rumah, nggak ada yang sakit, nggak ada yang malas-malasan juga, semangat terus buat ini ya Kak, apa belajar online ya. Iya belajar online. Karena kita juga belajar online. Capek ya belajar online. Capek ya, Kak. nggak ngerti. Oke, kita mau hari ini tuh kakak mau bercerita tentang 2 tokoh Alkitab sih Kak. Siapa tuh? Sebenarnya ini tuh namanya mungkin masih asing sih buat adik-adik kita. Cuma nanti siapa tahu nih mereka setelah dengerin ini, wah ternyata hebat ya jadi dia. Ilmu Jadi baru gitu ya. Jadi kita mau belajar nih Kak dari 2 tokoh Alkitab ini. Nah Boleh yang tahu pertama nggak, Kak? nanti ya Kak, nanti Oh, ya. cerita dulu, Oh. nanti kita tebak-tebakan Oke, gitu. siap. Nah, di suatu daerah nih Kak, daerah ya, di suatu tempat namanya itu, nama kotanya agak susah sih Kak. Kaisarea kalau nggak salah. Kaisarea. Nah, di kota Kaisarea ini ada satu tokoh Alkitab yang bernama dari Kak Gitu ya. Kak Kan bisa Vincenzo. Nah, langsung aja kali ya Kak, biar nggak apa sih bikin kepo deh gitu kan, nggak suka deh gitu. Namanya itu Cornelius. Siapa nih yang namanya, ada gak yang namanya Cornelius? Atau Cornelia kalau cewek? Cornelius. Ini terinspirasi dari ini ya. Bisa jadi sih Kak. Kebetulan nama aku bukan Cornel. Cornelius ini adalah salah satu perwira di Kaisarea tadi Kak, di kota itu. Perwira itu kayak tentara gitu. Prajurit. Oh prajurit. Mungkin kalau di zaman sekarang mungkin kayak TNI kali ya Kak, kayak polisi kayak gitu. Yang gagah-gagah. Oh yang gagah-gagah. Nah, tapi bedanya ini si Cornelius ini adalah salah satu orang yang sangat setia sama Tuhan Kak. Dia setia sama Tuhan dan seisi rumahnya itu benar-benar taat sama Tuhan. Wow, hebat sih. Dia seorang prajurit yang benar-benar mungkin di satu kota itu dia orang yang terkenal juga kali ya Kak. Nah, dia salah satu prajurit yang terkenal dan setia sama Tuhan pada zaman itu. Ya. Di suatu hari, dan satu lagi sih Kak, dia suka berdoa. Dia Setiap suka saat berdoa. gitu ya berdoa ya. Dan dia punya waktu gitu loh Kak, kayak punya waktu jam-jamnya dia untuk dia berdoa untuk memuliakan nama Tuhan. Kayak gitu. Nah, pada suatu hari itu jamnya itu jam 3 ya, jam 3 petang. Petang itu sore atau malam? Atau pagi? Sore. Sore Jam 3 menjelang. sore menjelang malam lah ya, 3 petang. Nah, Cornelius ini sedang, mungkin dia lagi duduk-duduk kali ya, dia lagi duduk, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang Kak ke dia. Gimana sih, kayak kita lagi duduk nih, lagi santai, lagi diem, tiba-tiba ada yang datang. Terus mungkin dia nggak bisa melihat malaikat itu kali ya Kak, cuman mendengar suaranya sangat jelas di kupingnya gitu. Mungkin kalau aku jadi dia sih kayak takut ya, merinding. Itu kayak wah setan, wah pergi langsung gitu kan. Kalau Cornelius benar-benar waktu dia mendengar suara malaikat itu, di situ tuh dia kayak Yakin bener, ya? Karena dia lagi berdoa Kak. Jadi waktu kenapa dia bisa seperti itu ya karena dia tahu dia itu punya sesuatu yang bisa Tuhan kasih buat dia, seperti penglihatan kali ya Kak pada saat itu. Nah dikatakan tuh di Kisah Rasul 10 ayat ketiga dibilang gini Kak, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi malaikat itu manggil kali ya Kak. Terus ayat keempatnya bilang, ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Dia langsung tahu Kak kalau itu Tuhan. Wow. Kayak kalau aku sih, ini siapa nih? Kabur langsung gitu kan. Terus dijawab sama malaikatnya gini. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingatkan engkau.
Jadi kenapa dia bilang semua sedekahmu, kebetulan Kak, Cornelius ini juga orang yang suka berbagi di saat di zaman itu. Berbagi itu sama orang-orang Yahudi. Nah, kebetulan lagi si Cornelius ini bukan orang yang Yahudi pada saat itu. Kalau Yahudi pada saat itu kan dibilang sebagai pengikut Kristus ya. Tapi biarpun dia nggak orang Yahudi, tapi dia tetap menyembah Allah, dia tetap menyembah Tuhan Yesus. Nah, dikatakan di situ sama dia itu berbicaranya malaikat ini berbicara bahwa katanya gini, Cornelius ada yang bernamanya Simon. Kalau Simon atau setelah Simon apa namanya? Petrus. Nah, kalau di sini dibilang sih kayak namanya Simon, cuman seringnya disebut di sini Petrus. Nah, katanya gini, Cornelius di suatu kota namanya Yope ya Kak, Yope. Katanya di situ tuh ada seorang yang bernama Petrus, katanya gitu. Dia itu punya penyakit kulit gitu Kak. Punya penyakit kulit. Gimana ya kalau dibilang penyakit kulit itu mungkin rada gimana sih Kak? Serem gatal-gatal gitu kan. Nah, jadi dia itu menyuruh si malaikat tadi nyuruh si Cornelius ini untuk bertemu dengan yang namanya Petrus di kota Yope. Cornelius pada saat itu mungkin mikir, siapa dia gitu kali ya. Gak kenal kok tiba-tiba ada malaikat Tuhan bilang harus manggil dia gitu. Sedangkan mungkin jarak kotanya yang di Kaisarea itu ke Yope itu mungkin sangat jauh kali ya Kak. Akhirnya waktu setelah malaikat udah selesai berbicara nih sama dia Kak, terus Cornelius mikir, siapa ya yang disuruh buat manggil Petrus ya gitu kan. Terus akhirnya dia manggil ini bawahannya yang selalu dekat sama dia. Pasti kalau bawahannya selalu dekat sama dia, pasti gaya hidupnya pasti sama sih ya Kak. Pasti dia juga orang yang suka berdoa, yang dekat sama Tuhan juga pasti kan. Akhirnya dipanggil nih 3 prajuritnya, 3 bawahannya. Dia bilang, saya mau memerintahkan kalian untuk pergi ke suatu kota Yope, katanya gitu kan. Terus akhirnya mereka juga mikir, mau ngapain Tuhan, pasti gitu kan, mau ngapain nih prajurit gitu pasti kan. Ternyata mereka disuruh untuk memanggil yang namanya Petrus untuk bertemu dengan Cornelius pada saat itu. Nah, akhirnya karena ini atasannya kan si Cornelius pasti bawaannya nurut dong, pasti langsung wah cepatnya kita harus disuruh untuk panggil Petrus nih ke kota Yope. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kota Yope ini. Akhirnya di perjalanan mereka mikir, aduh kan kita nggak kenal yang namanya Petrus siapa, orangnya bagaimana, terus ini ngapain sih? Pasti mereka bertanya-tanya dong, jelas dong kayak, ini contohnya kakak nih, aku nih suruh, Kak, kamu pergi dong ketemu sama Budi. Pasti kakak nanya dong, Budi siapa? Kok Banyak Budi di sini ya. ada Budi di sini gitu kan? Terus kayak, ayo Kak, kakak pergi ke Jakarta gitu misalnya, cari yang namanya Budi. Pasti diem tuh, aduh gimana? Cuman mereka pada saat itu bawahannya ini emang orang yang taat juga sama Cornelius, jadi mereka tetap mengikuti perintahnya gitu. Akhirnya sampai di kota Yope. Nah, mereka itu perjalanannya 3 hari Kak, berarti jauh dong. Jauh 3 hari tuh kayak dari sini ke mana ya? Dari Bekasi ke Medan sih Kak, kalau naik mobil kan 3 hari. Oh, naik mobil. Naik mobil jalan kaki kayak nggak ada istilahnya deh Kak. Terus akhirnya kira-kira pukul 12 hari. Kira-kira pukul 12 siang mereka udah sampai nih bisa dibilang mungkin udah mendekati tempatnya si Petrus ini ya. Terus di situ tuh Petrus juga merasa gelisah gitu loh. Dia kayak merasa kayak dia ini kayak ada sesuatu gitu, kayak mungkin dia akan pergi ke satu kota gitu. Nah, terus akhirnya si Petrus memilih untuk berdoa nih, naik nih ke atas. Mungkin kalau dulu zaman dulu itu mungkin untuk tempat berdoa itu harus ke atas kali ya Kak, karena kan kalau dibilang tuh biar lebih dekat sama Tuhan kayak gitu. Dia naik, terus waktu dia berdoa dia diberikan penglihatan lagi nih sama Tuhan Petrus. Waktu dia berdoa itu Petrus ini keadaannya dia mungkin lagi lapar ya. Waktu dia lagi lapar, tiba-tiba Tuhan memberikan penampakan sama dia, kayak penglihatan lagi. Ada katanya di sini terdapat jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Dan si yang berbicara sama Petrus ini bilang, bangunlah dan
makanlah, ya maksudnya yang dia kasih tunjuk itu ya Kak, kayak binatang berkaki 4 mungkin di situ kayak ada sapi kali, terus burung, terus dan segala jenis, ya ada ular gitu kan. Terus dibilang di sini, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi saat itu tuh Petrus bilang itu tuh haram gitu, itu tuh nggak boleh dimakan Tuhan gitu. Tapi kan Tuhan nggak bilang itu haram. Nah terus Tuhan bilang, aku apapun yang aku bilang kalau bukan haram berarti itu bukan haram gitu. Tapi kalau aku bilang ini haram berarti kamu jangan lakuin gitu. Tapi akhirnya Petrus nggak ngelakuin itu Kak. Dia nggak mau turutin apa yang dikasih tahu sama Tuhan itu, dan nggak dia kasih tahu. Dan akhirnya setelah tiba-tiba malaikat itu mungkin pergi kali ya waktu dia kasih tahu kayak gitu, kelihatannya nggak lama nih Kak, tiba-tiba Petrus mikirin, maksudnya apa ya? Kok Tuhan bilang, kok Tuhan bisa kasih penglihatan seperti itu ya sama aku gitu kan? Mungkin dia mikir. Sampai akhirnya tiba-tiba datang lagi nih suaranya gitu, bilang bangunlah dan keluarlah gitu, karena ternyata prajurit-prajuritnya si Cornelius tadi udah nyampe di depan rumah yang benar-benar mungkin itu rumahnya Petrus gitu. Dan Petrus juga mikir, kenapa gitu, kok aku disuruh keluar lagi, kok aku disuruh keluar rumah gitu kan. Kak, Tuhan sudah membuat perjalanan ini benar-benar skenario benar-benar mantap ya, kayak padahal mereka nggak tahu Petrusnya siapa, tiba-tiba Petrusnya bisa keluar. Sebenarnya si prajuritnya ini teriak-teriak gitu mungkin kali gitu. Mungkin kalau misalnya misi ada namanya Petrus, dan ternyata sebelum mereka berbicara kayak gitu pun ternyata Petrus sudah keluar gitu. Dan akhirnya waktu mereka ngomong ada yang namanya Petrus, dan mungkin dia langsung bilang loh, aku Petrus, mungkin kayak gitu kali ya. Nah, aku Petrus deh gitu. Terus mereka nyampein pesannya Cornelius, bahwa Petrus akan dibawa ke Kaisarea untuk bertemu sama Cornelius. Nah akhirnya Petrus mikir, wah jangan-jangan Tuhan tadi waktu dia berdoa, waktu Tuhan kasih penglihatan sama dia, mungkin jangan-jangan ini tuh ada suatu visi yang mau Tuhan kasih ke aku, suatu misi yang mau Tuhan selesaikan tapi melalui aku. Dia mikir gitu kali ya. Dan akhirnya dia mau nih, akhirnya mereka pergi lah, 3 prajuritnya sama si Petrus. Nah dalam perjalanan mungkin mereka berbincang-bincang sampai akhirnya ketemu dengan Cornelius. Nah waktu bertemu dengan Cornelius, si Petrusnya merasa ini ada apa gitu. Nanti pasti kaget dong, pasti kayak wah ada apa nih, kok aku dibawa ke tempat orang-orang yang tidak bisa dibilang bukan orang Yahudi ya pada zaman itu, sedangkan dia emang orang Yahudi si Petrusnya. Dia mikir, kok katanya kan orang-orang pada zaman dulu itu nggak merasa kayak merasa tidak mau berteman sama orang-orang yang nggak ini sama mereka ya. Gitu. Nah, jadi Petrus merasa kayak ada di tengah-tengah ini kali ya Kak, kayak berbeda gitu kan. Tapi Petrus ingin tahu, pasti Tuhan mau kasih sesuatu, pasti Tuhan mau bikin kota ini mungkin bisa nantinya menyembah Tuhan sama-sama gitu kan. Sampai akhirnya Petrus bilang ada apa gitu. Dan tiba-tiba si Corneliusnya itu langsung sujud di depan si Petrusnya. Dia bilang, kamu itu sesuatu yang harus disembah kayak gitu kan. Sampai akhirnya si Petrus kaget dong, jangan gitu, aku tuh manusia, dia bilang gitu kan, aku manusia, tapi yang aku sembah itu emang Tuhan, aku sembah itu emang Allah yang hidup, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, si Petrusnya bilang, ya ternyata setelah kejadian itu Kak, setelah dia udah berdiri di Cornelius, jangan disembah gitu kan, karena yang disembah itu Tuhan. Jadi Petrus tiba-tiba dia sejenak, dia ingat, oh ternyata maksudnya Tuhan tadi waktu Tuhan bilang makanlah kalau kamu lapar, makanlah binatang berkaki 4 ya. Terus ternyata dia nggak mau ngelakuin itu karena dia bilang haram. Nah tiba-tiba Petrus mikir, oh ternyata Tuhan mau bawa aku ke tempat ini, ke tengah-tengah orang-orang yang bukan seagama sama aku gitu kan Kak, yang bukan orang-orang Yahudi, yang tadinya mungkin aku mikir ngapain sih aku memberitakan firman sama mereka, ngapain sih aku datang ke sini gitu. Tapi ternyata Tuhan memberikan itu Kak. Kita penglihatan yang tadi itu mau Tuhan sampaikan bahwa kamu tuh harus jangan membeda-bedakan gitu, karena emang dia bukan orang Yahudi, tapi kamu harus tetap mau memberitakan firman sama mereka gitu. Sampai Tuhan pakai dia lewat
Cornelius yang mungkin setia dan suka berdoa juga waktu itu, sampai akhirnya Cornelius bisa mendapat penglihatan juga yang sama, dan akhirnya Cornelius mau daerah itu, seluruh tempat itu menyembah Tuhan Yesus. Seluruh kota Yope itu. Seluruh kota Kaisarea itu menyembah Tuhan. Si Petrus itu bilang, aku adalah orang yang suka menyembah Tuhan, Allah dari Nazaret. Dia bilang Allah yang hidup, dia jelasin lah gitu kan Kak. Terus sampai akhirnya orang-orang tuh tercengang gitu melihat dia, ternyata Petrus yang mungkin bisa dibilang Petrus pada saat itu kan sedang tertimpa penyakit kulit itu. Jadi mungkin orang juga mendengarkan dia dari jauh gitu, sampai orang-orang mendekat gitu kan. Sampai akhirnya si Cornelius bilang kalau kita harus mau dibaptis oleh Roh Kudus pada saat itu. Dan akhirnya mereka seluruh kota itu dibaptis oleh Petrus. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disebarluaskan di kota Kaisarea itu. Nah, kalau aku bisa bilang sih Kak, itu sama aja kita gini loh, kayak kita orang yang taat, kita orang yang rajin berdoa, kita orang yang suka menyembah Tuhan gitu. Tuhan mau pakai kita lewat mungkin penglihatan kita gitu Kak. Mungkin aku bukan orang yang bisa kayak seperti orang-orang yang bisa bilang itu mah aku nggak percaya itu sama penglihatan seperti itu. Tapi kadang-kala ada loh sesuatu yang mau Tuhan sampaikan lewat kita, atau kita mau negur orang kah, atau kita mau sampaikan sesuatu buat orang, itu pasti Tuhan kasih hikmat gitu Kak. Tuhan kasih pencerahan atau penglihatan, kayaknya aku harus deh ngomongin sesuatu deh sama orang ini. Kayaknya dia harus tahu firman Tuhan deh. Kayaknya dia kurang perhatian deh. Apa gitu? Hati kita tergerak Kita tergerak gitu. Tapi kuncinya adalah kita mau berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan setia sama Tuhan. Itu sih Kak. Jadi Tuhan bisa ngasih perubahan gitu lewat kita pribadi seperti itu. Dan dikatakan tuh di dalam Matius 28 ayat 9 sampai 20 yang dibilang gini, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini tuh sepertinya kayak kita itu harus jadi pengkabar Injil sih Kak. Terus gimana dong, kan aku masih kecil gitu kan Kak, pasti bilang kan aku masih kelas 5 SD, kan gak bisa kayak Petrus yang tiba-tiba nanti harus pergi ke daerah mana, terus aku tiba-tiba harus mengabarkan Injil di sana gitu. Tapi itu mungkin susah ya Kak, mungkin buat kita juga masih susah gitu, apalagi buat adik-adik. Tapi adik-adik bisa belajar dari sikap adik-adik, mungkin adik-adik mau baca firman Tuhan, adik-adik mau berdoa, mau ikutin ibadah minggu setiap hari minggunya. Itu salah satunya. Itu salah satunya sih, biar kita bisa mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Jadi kita bisa seperti Cornelius dan Petrus. Dan akhirnya di kota itu nama Tuhan dimuliakan. Seperti itu sih Kak. Jadi semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan Iya. Jadi kita lebih banyak lagi orang-orang yang bisa jadi penyembah Tuhan, pelayan Tuhan. Wah sih keren sih Cornelius yang sangat setia, dan Petrus emang salah satu murid Tuhan Yesus yang saat itu juga digunakan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita rajin ibadah, kita dekat sama Tuhan tuh, Tuhan lebih mudah ya buat menggapai kita ya, buat menyampaikan sesuatu ke kita ya. Biarpun kita masih kadang-kadang suka bolong-bolong, tapi pelan-pelan kita belajar. Asal ada kemauan ya. Benar sih Kak, benar banget. Mungkin itu waktunya ya kalau misalnya. Nah, jadi jangan main gamenya 2 jam nih. Cuma baca firman satu ayat aja. Kayak udah males. Kecil banget tulisannya. Udah lah, gak usah deh, nanti tidur aja gitu kan. Tapi harus sih Kak, 1 ayat minimal sih dihafalin gitu kan. Dipikirin, dicerna gitu ya, direnungkan. Kayak gitu sih Kak firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti akan firman Tuhan-Nya. Kebetulan kakak tadi lupa nih Kak, ayat itu diambil dari mana sih? Pasti ada nih ceritanya gitu. Siapa tahu adik-adik mau tahu lebih dalam lagi ceritanya seperti apa. Itu ada kisah para rasul 10 ayat 1 sampai 48. Dibaca ya adik-adik supaya lebih paham, dan jangan-jangan Kak Vini nggak ada nih, bohong nih ceritanya gitu kan. Nah, coba deh aku lihat dulu. Nah, takutnya seperti itu. Nah boleh nih, ini jadi referensi juga nih kalau misalnya kalian
coba mau baca dari mana ya, bingung. Nah, baca dari sini, baca Ini dua kan ada aja. panjang nih kak, Iya. sampai 48 ayat. Sehari kan? satu gitu. Oke deh, mungkin itu aja penonton dari Kak Vini untuk hari ini. Semoga memberkati buat adik-adik semua. Mantap banget tadi, hebat. Oke. Adik-adik jangan lupa itu tadi kata-kata yang Mas ini ya, coba direnungkan di dalam hati, coba diterapin nih ke sikap adik-adik di kehidupan sehari-harinya, di depan orang tuanya, baginya suka apa ngelawan orang tuanya ya, itu salah satu perencengan tuh yang gak sesuai sama yang Tuhan mau. Oke, kita mau jadi seperti Cornelius sama Petrus ya, hari ini mau memberitahu firman Tuhan ke orang lain, walaupun orang itu belum kenal sama Tuhan, nggak apa-apa ya, nggak perlu frontal bilang Tuhan Yesus bilang nggak boleh, nggak perlu kayak gitu, nggak apa-apa, bilang aja nggak boleh tahu kayak gini, itu tidak baik, kayak gitu bisa. Oke, kita udah dengerin firman Tuhan, udah muliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Udah tadi kita udah senang juga. Iya, udah senang, ya, senang lagi. kita udah lengkap deh semuanya ya. Udah lengkap banget ya, pokoknya udah bisa melanjutkan hari dengan ceria, sukacita gitu ya. Oke, ada PR nggak nih kira-kira Kakak Vini? Mungkin kalau untuk PR sih untuk hari ini nggak ada dulu. Kita libur ya, tapi nanti minggu keempat kita ada ibadah sekolah minggunya lewat Zoom. Tau gak ada Zoom? Tahu kak, nanti Oh, mungkin ya. kita share linknya ya kak. Iya, Dan nanti- jangan lupa di download dulu zoomnya. Boleh dari sekarang download dulu nih aplikasi Zoom-nya. Nanti kakak-kakaknya bakal share di grup linknya. Nanti kalian tinggal join deh. Oke. Nanti udah ada kakak Vini, kakak Iva, tante Liana, Ada Kak Siana juga. udah lengkap pokoknya yang buat kangen sama kita semua. Kita mau nyanyi bareng-bareng, dengerin firman Tuhan bareng. Ingat ya minggu keempat. Jadi minggu ketiga kita masih ada ibadah online juga ya. Jangan lupa juga ibadah online-nya di sini, di channel YouTube ini lagi. Di channel YouTube-nya apa namanya? Kakak Vini, kakak Iva. GBI Harapan Indah 4. Oke, GBI Harapan Indah 4 ya. Jangan lupa Jangan lupa nih di di like, di komen, di subscribe juga. Dan jangan lupa di share ke teman-teman. Di share-nya jangan kelamaan gitu. Di share-nya sebelum nih, kan kalau kan di share-nya hari Sabtu ya, hari Sabtu udah di share. Nah, kalian wah udah di share nih, share ke teman aku juga. Biar sama-sama beribadah gitu ya Iya, kak. jadi kalian bisa nih kayak Cornelius, kayak Petrus, kalian misalnya kalian belum bisa nih sendiri, oh aku kasih ini aja nih ibadah sekolah Ibadah itu, juga. jadi teman-teman aku bisa tahu nih firman Tuhan tuh kayak gimana ya gitu. Oke, Oke. lagi ya, udah ya, udah sekian semua ya. sekian itu ya kak ibadah kita hari ini. Sebelumnya kayaknya ada satu yang lupa, kita mau doa dulu. Oh iya. Oke, siap-siap yuk kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kasih berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Bapak. Untuk sampai pada penghujung ibadah kami Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau Bapak, kami juga sudah mendengarkan sebagai dari si firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami selalu Tuhan untuk bisa menjadi Petrus dan Cornelius Bapak yang setia kepada Engkau, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajar kami terus Bapak untuk lebih baik lagi Tuhan, untuk ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun adik-adik kami sekarang sedang berada Bapak, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu saja yang boleh melindungi mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan dalam belajarnya Bapak. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus pimpin kami terus Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami hari ini Tuhan. Kau pimpin Tuhan kegiatan kami Tuhan dari kami sampai nanti. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan suka berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. See you.